Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Abrori, NIM 18 19 10 20 10 34. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian tiristor dan transistor IGBT dan konverter arus dan tegangan. Nah, untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tiristor dan transistor IGBT. Nah, apa sih pertama itu apa sih tiristor itu? Nah, tiristor ini adalah komponen yang di sini fungsinya sebagai switching atau sebagai saklar. Nah, untuk bahannya sendiri di sini terbuat dari semikonduktor. Nah, biasanya yang dipakai itu PN ya untuk semikonduktornya. Nah, tiristor itu memiliki 2 sampai 4 kaki. Nah, biasanya di sini ada anoda, gate, sama katoda. Nah, untuk yang 4 kaki, satunya biasanya di sini nanti bisa untuk gate juga. Nah, di sini fungsi dari gate ini adalah sebagai pemicunya. Jadi, umpamanya di sini ada input arus atau arus dan tegangan. Nah, tidak bisa langsung ke katoda, namun harus diaktifkan dulu gate-nya. Bagaimana nanti bisa mengalirkan anoda ke katoda. Nah, arus yang dialirkan di gate-nya ini menggunakan arus atau tegangan yang rendah pada gate-nya, agar nanti mengalir tegangan dari anoda ke katoda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transistor IGBT. Nah, apa sih transistor IGBT ini? Nah, transistor IGBT ini merupakan piranti yang terbuat dari semikonduktor sama dengan tiristor juga. Nah, di sini transistor IGBT merupakan perpaduan antara gabungan antara transistor bipolar dan MOSFET. Nah, pada transistor bipolar itu memerlukan arus atau daya yang besar. Kemudian pada MOSFET-nya itu bekerja dengan tegangan. Nah, pada MOSFET juga bisa bekerja dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada bipolar junction transistor. Nah, jadi pada transistor IGBT ini merupakan perpaduan antara keduanya. Jadi di sini transistor IGBT memerlukan arus yang besar. Nah, untuk fungsinya sendiri, transistor IGBT sama dengan tiristor, yaitu sebagai saklar. Nah, juga bedanya dengan tiristor, tadi untuk tiristor itu kakinya yaitu anoda, katoda, dan gate. Nah, untuk di transistor IGBT ini nama kakinya itu kolektor, emitor, dan gate. Untuk karakteristiknya yaitu tidak membebani sumber dan mampu menghasilkan arus yang lebih besar bagi beban listrik yang dikendalikan. Kemudian memiliki nilai impedansi yang tinggi sehingga tidak akan membebani rangkaian pengendali yang biasanya terdiri dari rangkaian logika. Nah, kemudian pengaktifannya tadi pada tiristor memerlukan sebuah pulsa saja. Jadi ketika gate-nya diaktifkan dengan arus yang kecil satu kali, maka dapat mengalir arus dari anoda katoda. Sedangkan pada transistor IGBT ini memerlukan pasokan tegangan yang konstan, tegangan arus konstan pada gate-nya.
kemudian selanjutnya kita kembali. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang konverter arus dan tegangan. Nah, dalam transmisinya high voltage direct current, nah terdapat dua jenis konverter, yaitu voltage source converter atau VSC dan current source converter CSC. Nah, konverter VSC menggunakan piranti IGBT, transistor IGBT yang tadi. Dan kemudian pada konverter CSC menggunakan piranti tiristor. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, nah di sini pada teknologi CSC atau pada current source yang menggunakan piranti tiristor yang memiliki keunggulan bahwa daya yang ditransmisikan CSC HVDC lebih besar. Nah, namun di sini kekurangannya yaitu terdapat jala-jala komutasi di mana membutuhkan sinyal AC yang lebih kuat di sisi penerima dan di sisi pengirimnya. Nah, untuk gambarnya itu rangkaiannya, nah di sini di atas ini. Nah, jadi pada nah di sini AC1 ini sebagai pembangkitannya biasanya pada generator. Nah, kemudian dialirkan ke trafo untuk dinaikkan tegangannya. Nah, kemudian di sini ada konverternya, yaitu dengan CSC, yaitu sebagai tiristor, menggunakan piranti tiristor. Kemudian ditransmisikan. Nah, di sini adalah DC-nya. Kemudian di sini diubah lagi, kemudian diturunkan, kemudian di receive. Nah, di sini didistribusikan. Nah, ini diturunkan lagi berarti ya. Nah, kemudian pada VSC HVDC, voltage source converter, pada high voltage direct current memiliki keunggulan yaitu tidak memiliki jala-jala komutasi. Nah, sehingga tidak perlu menggunakan sinyal AC yang kuat. Nah, dan tapi kelemahannya di sini, konverter ini memiliki kelemahan pada kapasitas daya yang dapat ditampungnya. Nah, jadi memiliki permasalahan pada kapasitas dayanya. Nah, sama ini grafiknya, tapi di sini menggunakan transistor IGBT. Nah, jadi pertama dari generator dan membangkitkan sinyal, kemudian dikirimkan ke trafo untuk dibangkitkan tegangannya. Nah, kemudian di sini diubah, dikonversi terlebih dahulu dengan pirantinya yaitu IGBT, transistor IGBT. Nah, kemudian disalurkan di sini. Nah, ini untuk filternya disalurkan dengan tegangan DC. Kemudian di sini diubah lagi dengan piranti IGBT. Kemudian diturunkan tegangannya dan pada akhirnya nantinya di sini akan disalurkan ke masyarakat atau pengguna. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.